Petronas SRT beruntung rekrut Quartararo pada musim lalu. Pembalap Petronas Yamaha SRT, Fabio Quartararo, masih belum terbendung di MotoGP 2020. El Diablo meraih kemenangan keduanya pada musim ini di MotoGP Andalusia 2020. Pada balapan yang berlangsung di sirkuit Jerez, Quartararo mengasapi dua pembalap monster energi Yamaha, Maverick Vinales dan Valentino Rossi. Vinales menempati posisi kedua, sedangkan Rossi berada di belakangnya. Manajer tim Petronas SRT, Razlan Razali, tidak pernah membayangkan Quartararo akan tampil sebagus ini. Sebab Razali tidak terlalu yakin sewaktu merekrut Quartararo pada musim lalu. Quartararo direkrut Petronas SRT karena Lorenzo dan Pedrosa sudah tidak tersedia di bursa transfer. Lorenzo ke Honda untuk mengisi posisi kosong setelah Pedrosa pensiun pada akhir musim 2017. Kedatangan Quartararo adalah kebetulan murni. Dengan Lorenzo dan Pedrosa tidak lagi tersedia pada 2018, kami melihat-lihat tanpa alternatif nyata. Akan tetapi, Johan Stigveld mengarahkan jari kepadanya di sirkuit Assen, kata Razlan Razali. Quartararo menjadi fenomena ketika debut pada musim lalu. Meski memulai musim lalu dengan buruk, tetapi Quartararo memberi kesan baik kepada Razali. Razali berpikir Quartararo memiliki keunikan tersendiri. Ketika saya mengiyakan, saya masih ragu. Tetapi setelah melihatnya tampil di Qatar dan Jerez pada musim 2019, saya langsung berpikir dia memiliki sesuatu yang unik, kata Razali. Pembalap berpaspor Prancis itu kemudian menunjukkan tajinya dengan meraih 7 podium sepanjang musim lalu. Kekurangan El Diablo adalah tidak ada satupun balapan yang mampu dimenanginya. Meski begitu, Quartararo mampu mengakhiri musim lalu di posisi kelima. Alasan Dorna soal MotoGP 2020 tanpa wildcard. Bos Dorna Sport, Carmelo Ezpeleta, mengungkapkan alasan mengapa MotoGP 2020 tanpa adanya wildcard. Untuk musim 2020, wildcard untuk kelas Moto3, Moto2 dan MotoGP telah dibatalkan. Jorge Lorenzo secara khusus menyesali keputusan ini. Michel Pirro dan Steven Bridle juga harus merevisi rencana balapan mereka. Dalam rangka penyelamatan akibat pandemi, tidak hanya pembalap penguji dari tim reguler yang dibatalkan. Spesifikasi mesin yang dihomologasi pada bulan Maret 2020 diperpanjang hingga akhir tahun 2021. Artinya, pengembangan mesin 1000cc 4 silinder dibekukan selama 2 tahun. Partisipasi pembalap penguji dengan wildcard di Grand Prix tahun ini juga dilarang. Langkah ini tidak hanya menjaga agar jumlah orang di pedok tetap rendah, tetapi juga mengurangi biaya. Honda ingin menyelesaikan balapan wildcard dengan Steven Bridle, Ducati dengan Michel Pirro, Suzuki dengan Silvano Guintoli, Aprilia dengan Bradley Smith. KTM ingin setidaknya ikut serta dalam acara Kimiring bersama Mika Kallio. Pada tahun-tahun normal, tim reguler dapat menangani maksimal 3 per pembalap dan musim. KTM dan Aprilia maksimal 5. Di atas itu semua, para penggemar ingin melihat kembalinya pembalap uji Yamaha Jorge Lorenzo. Yamaha telah berjanji untuk mengambil bagian dalam Barcelona Catalunya dan Misano juga siap untuk diperdebatkan. Tetapi, juara dunia 5 kali itu juga harus mengubur rencana GP-nya untuk 2020 karena pandemi virus corona. Dari perspektif hari ini, larangan wildcard tampaknya agak dilebih-lebihkan karena jumlah maksimum 2 pembalap penguji dapat dibatasi untuk 1 pembalap per putaran. Hingga semua pembalap tes dapat diberi kesempatan untuk membuktikan diri dalam kompetisi setidaknya sekali setahun. Karena alasan ekonomi, pabrikan membuat proposal untuk tidak mengirim driver wildcard ke balapan pada tahun 2020. Dan itu tetap seperti itu sekarang, kata Carmelo Ezpeleta. Bos Yamaha bocorkan isi permintaan Valentino Rossi. Managing Director Yamaha, Lin Jarvis, mengungkapkan isi permintaan Valentino Rossi untuk melaju pada kompetisi MotoGP 2020. Valentino Rossi sebelumnya mengungkapkan tuntutan kepada pihak Yamaha terkait motornya. Pembalap berjuluk The Doctor itu meminta kepada Yamaha untuk memberi motor sesuai dengan gaya balapnya. Dia sekarang kesulitan untuk mengendarai motor YZR M1 miliknya. Apalagi
Rossi juga selalu mengeluh tentang permasalahan ban dan penggunaan pada motornya. Permasalahan antara Rossi dan Yamaha ini membuat Lin Jarvis angkat bicara. Sebagai bagian dari Yamaha, Jarvis membongkar isi permintaan Rossi terkait keadaan motornya. Isi permintaan Rossi kepada Yamaha adalah ingin mengubah setelan motornya seperti di masa lalu. Kami memiliki 4 pembalap dan mereka semua memiliki setelan motor yang kurang lebih sama. Rossi selalu bermasalah dengan ban dan cengkraman. Setelah akhir pekan lalu, dia berpikir untuk mengubah motornya ke setelan yang digunakan pada masa lalu, kata Lin Jarvis. Jarvis menyatakan keinginan Rossi itu sangat sulit untuk disepakati. Akan tetapi, dia tak mengecilkan peluang untuk mendengarkan pendapat pembalap. Ban telah berubah serta motor juga, tetapi dia meminta untuk mengubah ke setelan lama. Itu tidak mudah karena pabrikan Yamaha di Jepang memiliki semua data dan mengikuti itu. Tetapi penting untuk mendengarkan masukan dan mengerti keinginan pembalap, tutup Lin Jarvis. Marquez diprediksi lakukan hal gila di MotoGP Ceko. Marc Marquez diprediksi akan melakukan hal gila saat kembali di MotoGP Republik Ceko demi mengejar ketertinggalan 50 poin dari Fabio Quartararo di klasemen sementara MotoGP 2020. Marquez harus bekerja keras untuk bisa mempertahankan gelar juara dunia MotoGP 2020 setelah gagal mendapat poin di 2 seri awal. Setelah gagal finish di MotoGP Spanyol, pembalap Repsol Honda itu gagal balapan di MotoGP Andalusia akhir pekan lalu. Pengamat MotoGP asal Italia, Carlo Pernat, mengatakan peluang juara Marquez masih sangat terbuka lebar. Pernat meyakini Marquez akan melakukan segala cara untuk bisa mengejar ketertinggalan dari Quartararo mulai dari MotoGP Ceko. Perebutan gelar juara dunia masih belum selesai. Ketika Marquez kembali, saya yakin dia akan melakukan sejumlah hal yang gila, kata Pernat. Pernat juga mengklaim Marquez sejak awal mengetahui tidak bisa tampil di MotoGP Andalusia. Pernat mengatakan Marquez hanya tampil di latihan bebas dan kualifikasi MotoGP Andalusia hanya untuk merusak mental rival. Saya setuju dengan keputusan Marquez. Dia ingin menunjukkan kepada semua orang jika tank sekalipun tidak bisa menghentikan dia. Dia muncul untuk merusak mental pembalap lain. Jelas, dia tidak bisa membalap. Saya yakin sejak awal dia mengetahui jika dia tak bisa balapan. Dia melakukannya hanya untuk merusak mental para rival. Kembali, kurang dari 1 pekan setelah kecelakaan, jelas mengejutkan semua orang. Tutup Carlo Pernat. Petronas buka peluang perkenalkan Rossi di Italia. CEO Petronas Yamaha SRT, Razlan Razali, mengisyaratkan bakal menuntaskan kontrak kerjasama timnya dengan Valentino Rossi di Italia. Negara Eropa Selatan itu akan menggelar 2 seri balap MotoGP 2020 pada pertengahan September, yaitu MotoGP San Marino dan Misano, trek yang berlokasi tak jauh dari tempat Rossi tinggal. Jika kami bisa melakukannya lebih cepat mungkin bagus, tetapi menyelesaikannya di rumah mungkin lebih baik. Ada beberapa hal yang masih harus diselesaikan, tidak begitu terkait dengan Valentino atau para mekanik. Kami juga tengah menyelesaikan struktur antara Yamaha, VR46, dan sirkuit Sepang. Itulah kenapa kami membutuhkan waktu yang agak lama, kata Razlan Razali. Peresmian Valentino Rossi bergabung ke Petronas SRT menjadi salah satu hal yang ditunggu pada musim balap tahun ini. Rumor kerjasama The Doctor dan tim satelit Yamaha itu mendekati kenyataan setelah kedua belah pihak mengaku telah saling bertemu dan membicarakan masa depan. Hingga saat ini, Rossi dan Petronas sama-sama menyatakan belum ada kesepakatan resmi yang mengikat mereka untuk musim balap MotoGP 2021. Setelah Valentino Rossi menempati peringkat ketiga pada MotoGP Andalusia 2020, Razlan Razali beberapa kali melontarkan komentar yang menegaskan pembalap veteran itu bakal segera bergabung dan menjadi tandem Franco Morbidelli. Kiprah Valentino Rossi bersaing dengan pembalap-pembalap muda akan kembali berlanjut di MotoGP Ceko 2020 pada tanggal 9 Agustus 2020 mendatang. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe untuk mendapat informasi terbaru dari channel kami.